Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rizkiana dari kelompok 3 atau klaster 3 dengan NIM 2020203884202009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi kolaboratif learning. Nah, yang pertama itu definisinya. Menurut pendapat Keohane, kolaborasi yaitu bekerja bersama dengan yang lain, kerjasama, bekerja dalam bagian satu tim dan di dalamnya bercampur di dalam satu kelompok menuju keberhasilan bersama. Sedangkan menurut Gohale mendefinisikan bahwa collaborative learning mengacu pada metode pengajaran di mana siswa dalam satu kelompok yang bervariasi tingkat kecakapannya bekerja sama dalam kelompok kecil yang mengarah pada tujuan bersama. Dari pengertian kolaborasi yang diungkapkan oleh berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian collaborative learning atau belajar kolaborasi adalah suatu strategi pembelajaran di mana para siswa dengan variasi yang bertingkat bekerja sama dalam kelompok kecil ke arah satu tujuan. Dalam kelompok ini para siswa saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Jadi situasi belajar kolaboratif ada unsur ketergantungan yang positif untuk mencapai kesuksesan. Belajar kolaboratif menuntut adanya modifikasi tujuan pembelajaran dari yang semula sekadar penyampaian informasi menjadi konstruksi pengetahuan oleh individu melalui belajar kelompok. Dalam belajar kolaboratif, tidak ada perbedaan tugas untuk masing-masing individu, melainkan tugas itu milik bersama dan diselesaikan secara bersama tanpa membedakan percakapan belajar siswa. Dari uraian tersebut, kita bisa mengetahui hal yang ditekankan dalam belajar kolaboratif, yaitu bagaimana cara agar siswa dalam aktivitas belajar terjadi adanya kerjasama, interaksi, dan pertukaran informasi. Nah, strategi pembelajaran kolaboratif didukung oleh adanya 3 teori. Yang pertama, teori kognitif. Teori ini berkaitan dengan terjadinya pertukaran konsep antara anggota kelompok pada pembelajaran kolaboratif sehingga dalam satu kelompok akan terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan pada setiap anggota. Selanjutnya, teori konstruktivisme sosial. Pada teori ini terlihat adanya interaksi sosial antar anggota yang akan membantu perkembangan individu dan meningkatkan sikap saling menghormati antar semua kelompok. Nah, yang terakhir, teori motivasi. Teori ini teraplikasi dalam struktur pembelajaran kolaboratif karena pelajaran tersebut akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar, menambah keberanian anggota untuk memberi pendapat dan menciptakan situasi saling memerlukan pada seluruh anggota kelompok. Selanjutnya yaitu penerapan collaborative learning di dalam kelas. Yang pertama, collaborative learning merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran active learning yang lebih menekankan kepada aktivitas dan kreativitas siswa. Metode ini meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dalam waktu yang singkat, membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Nah, yang pertama, langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. Para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas-tugas sendiri. Selanjutnya, semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Nah, selanjutnya, kelompok kolaboratif bekerja sama dengan cara mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah yang telah ditemukan. Selanjutnya, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Nah, selanjutnya guru menunjuk salah satu kelompok secara acak. Selanjutnya, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Lanjut, laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. Nah, kemudian laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya itu pola pengelompokan collaborative learning di dalam kelas. Yang pertama itu the two-person group atau tutoring. Satu orang yang tugas mengajar pada yang lainnya. Jadi siswa dapat berperan sebagai pengajar yang disebut dengan tutor, sedangkan siswa yang lainnya disebut tuti. Nah, ini biasa juga disebut dengan tutor sebaya. Selanjutnya itu the small group, interactive
recitation, discussion. Cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu small or large group atau recitation. Metode mengajar dan mengajar. Memberikan tugas untuk mempelajari sesuatu kepada pembelajar, kemudian melaporkan hasilnya. Selanjutnya macam-macam bentuk pembelajaran kolaboratif learning. Yang pertama itu learning together. Dalam metode ini, kelompok-kelompok sekelas beranggotakan siswa-siswa yang beragam kemampuannya. Selanjutnya itu teams, games, turnamen. Setelah belajar bersama kelompok sendiri, para anggota suatu kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lainnya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Penilaian didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh kelompok. Selanjutnya yaitu group investigation. Semua anggota kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penelitian berdasarkan perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, yang keempat, akademik konstruktif kontroversi. Setiap anggota kelompok dituntut kemampuannya untuk berada dalam situasi konflik intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar masing-masing, baik bersama anggota sekelompok maupun dengan anggota kelompok lainnya. Yang kelima, jigsaw prosedur. Dalam bentuk pembelajaran ini, anggota suatu kelompok diberi tugas yang berbeda-beda tentang suatu pokok bahasan. Yang keenam, student team achievement division. Para siswa dalam suatu kelompok dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anggota-anggota dalam setiap kelompok saling belajar dan membelajarkan sesamanya. Yang ketujuh, complex instruction. Metode pembelajaran ini menekankan pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan, khususnya dalam bidang sains, matematika, dan pengetahuan sosial. Fokusnya adalah menumbuh kembangkan ketertarikan semua anggota kelompok terhadap pokok bahasan. Yang kedelapan yaitu team accelerated instruction. Bentuk pembelajaran ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dengan pembelajaran individual. Kesembilan, cooperative learning structure. Dalam pembelajaran ini, setiap kelompok dibentuk dengan anggota 2 siswa atau berpasangan. Yang terakhir atau yang ke-10, cooperative interactive reading and composition. Model pembelajaran ini mirip dengan team accelerated instruction. Sesuai namanya, model pembelajaran ini menekankan pembelajaran membaca, menulis, dan tata bahasa. Selanjutnya dan yang paling terakhir, kelebihan dan kekurangan collaborative learning. Kelebihannya yaitu siswa belajar bermusyawarah. Yang kedua, siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Yang keempat, dapat memupuk rasa kerjasama. Dan yang terakhir, adanya persaingan yang sehat. Selanjutnya yaitu kekurangan strategi collaborative learning. Yang pertama, pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok persoalan. Yang selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang tiga, adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri, atau sebaliknya yang lemah merasa rendah diri dan selalu tergantung pada orang lain. Nah, yang paling terakhir yaitu kebulatan atau kesimpulan bahkan kadang sukar dicapai. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang strategi collaborative learning. Akhir kata, satu untuk ciri berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.